Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di Divide and Conquer ya. eh, Bab Divide and Conquer, dan sekarang masuk ke subbabnya yaitu binary search ya, teknik mencari data. Eh, ini algoritma untuk mencari data yang diinginkan oleh user. Misalnya ada deret data nih, ada angka dari angka yang berurutan dari sekian sampai sekian. Nah, kita mau mencari data, misalnya saya mau mencari angka 77. Nah, itu prosesnya gimana? Ya, dibahas di algoritma ini. Ya, binary search. Ya, kita mulai. Ya, sebelumnya saya kasih ilustrasi dulu. Saya kasih ilustrasi. Ya, misalnya ini kita punya angka berurutan nih. Jangan yang ini ya, yang ini aja nih. Nah, ini. Kita punya angka berurutan dari kecil ke besar. 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 31, dan 48. Atau dan seterusnya. Ya. Kita sebagai manusia cerdas yang punya nalar, begitu ditanya, cari angka 9, langsung ketemu, oh 9 sini. Selesai kan? Ya. Atau misalnya cari angka 7. Di antara deret ini, cari angka 7. Langsung nalar kita, oh ini nggak ada nih angka 7, nggak ada di sini. Ini udah benar. Tapi apakah komputer bisa seperti itu? Nggak bisa. Dan kelemahannya manusia, ini baru berapa deret nih? Baru ada 9 deret ya. 9 angka. Misalnya ada 100, ada 1000, ada 1.000.000, disuruh nyari angka 7 atau angka 37, wah nyari tuh. Ya. Kalau angkanya berderetan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masih mending. Tapi kalau angkanya lompat-lompat kayak begini, gimana caranya? Ya, otomatis pasti agak susah nyarinya. Kalau angkanya panjang, itu kelemahannya manusia. Kelemahan itu ditutupi oleh komputer. Komputer nggak punya algoritma, nggak punya nalar untuk mencari nilai, tapi kita manusia bisa menanamkan algoritma, menanamkan program ke dalam komputer tersebut melalui bahasa pemrograman. Ya, adapun teknik untuk mencari data seperti itu yaitu teknik binary search. Ya, yang ini binary search. Teknik search sebenarnya banyak ya. Ada apa namanya? Linear search, ada binary search. Cuma yang kita bahas di sini adalah binary search. Ya. Untuk binary search sendiri syaratnya deretnya sudah terurut ya, dari terurut secara ascending ya, atau dari kecil ke besar. Kalau sebaliknya gimana? Boleh ya, boleh descending ya, descending dari besar ke kecil itu boleh. Ini syaratnya harus berurutan, datanya sudah berurutan. Ya, nah ini kita punya nih contoh nih 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 31, 48. Ini walaupun angkanya lompat-lompat tapi berurutan dari kecil ke besar. Ya. Sedangkan rumusnya sendiri, nah ini apa sih kalau istilahnya tuh, pseudocode-nya nih. Low taruh di 1, di indeks ke 1, high taruh di indeks terakhir. Ya, seperti itu. Nah, ini ada 7 langkah ya. Mungkin kalau teman-teman agak susah memahaminya, akan saya jelasin, kita simulasi pakai Excel lagi ya. Silakan disimak baik-baik. Nah, ini ya, ini contohnya, contoh. Nah, misalnya di sini yang dicari 3 ya. Misalnya yang dicari 3. Kita ikutin aja contoh yang di modul dulu. Yang dicari 3x sama dengan 3. Ya, 3 di sini. Di sini kita juga tabelnya. Ini sengaja saya bikin tabel untuk mempermudah nanti menghitung koordinatnya ya. 3. Ya, x-nya 3. Angka yang dicari adalah 3. Ya. Nah, kalau modul punya 7 langkah, kalau saya persingkat jadi tinggal 5 langkah ya, 5 step.
Nah, dicari 3 ya. Kita mulai langkah pertama. Tentukan kursor low dan high ya. Low ini taruhnya di indeks pertama. Ya, ini indeksnya nomor urut 1, nomor urut 2. Ya, ini nomor urut nih berurutan. Nggak boleh lompat ya kalau indeks ya. Ibarat kayak nomor urut ya, 1, setelah 1 2, setelah 2 3 dan seterusnya. Sedangkan data ini namanya. Jadi nomor urut 1 ada anak bernama 1. Nomor urut 2 ada anak bernama 3. Nomor urut 7 ada anak bernama 29, seperti itu ya. Kursor low dan high, low taruh di ini. Di batas batas bawah. Berikutnya high taruh di paling terakhir. Nomor 1 udah. Berikutnya nomor 2, tentukan kursor mid. Nah, ini letaknya di mana nih mid nih? Kita tulis dulu ya ini ya. Low di mana? Low di indeks ke 1. Indeks 1. Kita tulis ini 1. Ya. High di mana? Di 9. Kita tulis 9. Ya. Rumusnya yaitu untuk menentukan mid ya, rumusnya indeks low 1 ditambah 9 10. 10 dibagi 2. 10 bagi 2 yaitu 5. Nah, midnya di 5. Ya, berarti di indeks kelima, mid di indeks kelima. Nah, ini nih indeks kelima. Indeks kelima ada 15. Ya. Jika hasilnya pecahan, yang perlu diperhatikan ini saya tandain ya. Saya merahin deh. Nah, jika hasilnya pecahan, bulatkan ke atas. Jadi misalnya hasilnya 4,5, ya bulatkan ke atas jadi 5. Misalnya hasilnya 7,5, dibulatkan ke atas jadi 8, seperti itu. Ya. Berikutnya langkah ketiga. Kita udah ketemu nih midnya. Midnya 5. Ya, terus kita isi kolom ini. Data mid berapa? 15. Ya, data mid 15. Data mid 15. X-nya 3. Sekarang kita bandingkan. Ya, kita bandingkan. Data mid ya, sesuai dengan angka 3 ya. Bandingkan X dengan data mid. Ya, bandingkan X dengan data mid. X dengan data X atau X dengan data mid. Ya. Data mid titik-titik X ya. Titik-titik ini diisi, silahkan diisi. Apakah lebih besar? Apakah lebih kecil? Apakah sama dengan? Ya, kita lihat. Data mid 15, X 3. Berarti data mid adalah lebih besar dari X. Ya, data mid lebih besar dari X. Kalau kita udah ketemu perbandingannya, nah kita lihat kasusnya di sini. Data mid lebih besar dari X. Kita lihat, ada kasus A, data mid lebih besar dari X. Ada kasus B, data mid lebih kecil dari X. Ada kasus C, data mid sama dengan X. Ya. Berhubung ini lebih besar, berarti yang kita pakai, nggak kita pakai semuanya 3 ini ya. Yang kita pakai yang paling atas. Jika data mid lebih besar dari X, maka kursor height, nah ini kursor height nih. Kursor height. Ya. Letakkan di sebelah kiri, ya, letakkan di sebelah kiri kursor mid. Ini kursor height, ini kursor mid. Kursor height letakkan di sebelah kiri kursor mid. Letakkan di sini. Des. Ya. Berarti yang ini sekarang kita abaikan ya, kita eliminasi, kita abaikan. Kita fokus di sisa yang ini 1, 3, 9, 11. Ya. Udah seperti ini. Iterasi 1 udah. Ya. Berikutnya iterasi kedua. Kita ulang lagi nih ke atas ya. Kursor low di berapa? Di 1. Kursor high di mana? Di indeks ke-4. Ya. Sekarang kita cari kursor mid. Kursor mid ini lokasinya di mana nih kursor mid nih? Ya, yang ini. Ya. Kita lihat rumusnya. Indeks low ya, indeks low tambah indeks high.
Indeks low 1, indeks high 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 bagi 2, 2,5. Berhubung 2,5 itu pecahan, nah jadi di sini ada keterangannya, jika hasilnya pecahan, bulatkan ke atas. Yang tadi hasilnya 2,5, bulatkan ke atas jadi 3. Ya, makanya di sini otomatis karena pakai rumus Excel ya, di sini 3. Jadi mid kita taruh di indeks ke 3. Nah, seperti ini. Mid udah di indeks ketiga, data mid berapa? Data yang ada di atasnya mid ya, yaitu 9. Kita masukin 9 ya. Baru kita bandingkan lagi data mid titik-titik X. Kita bandingkan data mid 9, X-nya 3. Berarti data mid yang 9 itu lebih besar dari X yang cuma 3. Ya, berarti kita kasih simbol lagi di sini, lebih besar. Ya. Kita lihat lagi di sini. Berhubung lebih besar, maka kita kasus yang pertama. Jika data mid lebih besar dari X, maka kursor high, nah ini kursor high, letakkan di sebelah kiri kursor mid. Letakkan di sebelah kiri kursor mid. Nah, ini mid. Kursor high, letakkan sebelah kiri kursor mid. Nah, seperti ini. Ya, berarti midnya selesai. Yang ini kita blok. Nah, kita eliminasi. Ya, jadi enggak, ini diabaikan nih. Sekarang kita fokus di 2 ini. Di antara 2 ini mana sih yang angka 3, yang X-nya 3? Ya. Berikutnya iterasi kedua udah, berikutnya iterasi ketiga. Low-nya di mana? Low, kursor low ada di indeks pertama. Di indeks pertama. Kursor high ada di indeks kedua. Indeks kedua. Ya, saya tutup dulu nih. Low, high. Saya hapus ya. Nah, low-nya 1, high-nya 2. Ya, untuk menentukan kursor mid, nah kita lihat rumusnya. Indeks low 1 plus ditambah indeks high yang 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Dibagi 2. 3 bagi 2 yaitu 1,5. 1,5 itu pecahan. Kalau pecahan dibulatkan ke atas, 1,5 dibulatkan ke atas jadi 2. Jadi mid ini kita taruh di sini, di 2. Di indeks kedua. Nah, ini indeks kedua ya. Jadi bertumpukan dengan kursor high. Nah, berarti ini 2. Midnya 2. Data mid berapa? Data indeks kedua berapa? Data mid ke berapa? Yaitu 3. Nah, ini 3. 3 di sini. Ya, sekarang kita bandingkan. Data mid titik-titik X. Kita lihat data midnya 3. Ya, data midnya 3. X-nya pun 3. Berarti apa perbandingannya sini? Perbandingannya yaitu sama dengan. Kita lihat di antara 3 kasus ini mana yang paling cocok. Data mid sama dengan X, berarti cocok kasus yang ketiga. Data mid sama dengan X, maka statusnya apa? Pencarian berhasil dan proses selesai. Ya, berarti selesai. Angka 3-nya ketemu nih. Angka 3 ketemu di iterasi ketiga di indeks kedua. Ya, iterasi ketiga saya tandain. Ketemunya di indeks kedua, saya tandain juga. Ya, jadi pencariannya selesai. Seperti itu. Cukup sampai di iterasi ketiga. Ya, jadi komputer kalau mau diajarin ya bertele-tele. Kalau manusia langsung angka 3 ada di mana, langsung tunjuk kan. Seperti itu kira-kira. Ya. Semoga paham. Berikutnya contoh kedua. Ya, ini deretnya sepanjang apapun bisa ya dipakai ya. Misalnya kita ambil data angka lain deh, angka yang lain. Ini kita hapus.
kursornya. Sebenarnya kalau di algoritmanya, di pemrogramannya nggak ada kursornya ya, cuma untuk menandakan aja di sini. Misalnya yang mau secari angka berapa nih? Angka 7 ya, angka 7. Angka 7. Kalau kita manusia, angka 7. Yang ada dulu ya, angka 7 mah nggak ada di datanya. Yang 31. Angka 31. Ya. Kita manusia langsung nebak. Angka 31 mana nih? Di indeks ke-8. Langsung ketemu. Ya. Komputer nggak bisa gitu. Ada prosesnya. Prosesnya panjang. Pertama, tentukan kursor low dan high. Low taruh di ujung. High taruh di ujung. Nah, kita tulislah di tabelnya. Low 1, high 9. Ya, sekarang kita cari midnya. Tinggal kita itu aja. 1 tambah 9 bagi 2. Ya, seperti ini. 1 ditambah 9, 10. 10 bagi 2, 5. Berarti mid di indeks ke-5. Seperti ini ya. X-nya berapa tadi? 31 ya, kita isi dulu sini 31. Lupa. Ya, 31. Data mid berapa? 15. Data mid 15. Data mid 15. Sekarang perbandingan. Data mid titik-titik X. Ya, data mid titik-titik X. Ternyata data mid 15, X 31. Berarti data mid lebih kecil daripada X. Jadi simbolnya kita taruh di sini lebih kecil. Nah, lebih kecil. Kita lihat dari sini. Yang lebih kecil ada di kasus kedua. Jika data mid lebih kecil dari X, maka kursor low, nah ini kursor low, ya, saya tandain dulu. Nah ini kursor low, letakkan di sebelah kanan kursor mid, letakkan sebelah kanan kursor mid. Nah taruh di sini. Ya, midnya kita lepas dulu. Yang ini kita blok. Berarti ini udah nggak diproses nih. Ya, sekarang kita proses indeks ke-6, 7, 8, 9. Berikutnya kita tulis lagi iterasi kedua. Low-nya berapa? Low-nya 6. Di sini 6. High-nya berapa? High-nya 9. 9. Kita jumlah. 6 tambah 9, kita tulis langsung ya di Excel ya. 6 tambah 9, jangan lupa dalam kurung. Dalam kurung. Bagi 2 ya, 15 bagi 2 itu 7,5. 7,5 dibulatkan ke atas 8. Nah 8 ya. Mid ada di kursor mid, ada di indeks ke-8. Taruh sini. Ada di indeks ke-8. Sekarang kita lihat data mid. Midnya di 8. Nah, datanya ini berapa? 31. Kita lihat di sini, 31. Ya. Baru kita lakukan perbandingan. Data mid titik-titik X. Nah, kita kasih tanda apa nih? Data mid-nya 31, X-nya 31. Sama-sama 31, kita kasih tanda sama dengan. Nah, ya, baru di sini kita lihat kasusnya. Di antara 3 kasus ini, dia ternyata kasus yang terakhir. Jika data mid sama dengan X, maka pencarian berhasil dan proses selesai. Ya, berarti ketemu di mana? Ketemu di iterasi kedua. Di ronde kedua selesai.
datanya sukses ya, berarti berhasil ditemukan datanya. Udah gampang seperti itu ya. Ini contoh kedua ya. Oke, kalau misalnya belum paham silahkan nonton ulang dari awal videonya ya, nonton gratis kok ya, insya Allah gratis dari detik pertama ya, cuma siapin kuota aja ya. Jadi silahkan disimak baik-baik. Kalau masih kurang jelas atau kecepatan putarnya, play speednya dikurangin atau di pause ya, silahkan. Kita lanjut contoh ketiga ya. Ini saya bersihkan dulu. Misalnya gimana caranya prosesnya kalau yang dicari nggak ada ya, misalnya yang dicari nggak ada. Yang dicari nggak ada, misalnya saya mau cari angka berapa tadi, angka berapa ya, angka 77. Angka 77 berarti X di sini kita taruh 77 ya. Kita sebagai manusia cerdas punya nalar, 77 nggak ada, selesai. Di antara deret ini angka 77 itu tidak ada ya. Nah, kalau komputer nggak bisa seperti itu. Kita mulai lagi iterasinya. Langkah pertama, kursor low di mana? Selalu di paling pertama. Kursor height-nya selalu di paling terakhir. Indeksnya 1 dan 9. Terus ini, indeksnya 1 dan 9. Mid-nya, ya ini mid belum ketahuan nih tempatnya di mana. Kita tulis aja rumusnya tadi. 1 tambah 9 dibagi 2 ya, bulatkan ke atas 5 ya. 1 tambah 9 10, 10 bagi 2 5, udah bulat tuh, bukan pecahan. 5 taruh sini ya. Sekarang kita fokus di sini. Data mid berapa? Datanya yaitu 15. Data mid 15 ya. Ini ingat ya, data mid berapa? 15. Terus ini 15 yang dicari 77. Kita lakukan perbandingan. Data mid titik-titik X ya. Data midnya 15, X nya 77. Berarti apa? Data mid lebih kecil ya, berarti data mid lebih kecil dari X. Di sini kita lihat dia ada di kondisi kedua. Jika data mid lebih kecil daripada X ya, lebih kecil daripada X nih ya, ini hasilnya, maka kursor low letakkan di sebelah kanan kursor mid. Kursor low di sebelah kanan kursor mid ya. Kursor low taruh sebelah kanan kursor mid, terus taruh sini. Midnya kita angkat dulu ya. Iterasi 1 ternyata nggak ketemu. Berikutnya iterasi kedua, low-nya 6, height-nya 9. Low-nya 6, height-nya 9. Hitung lagi, 6 tambah 9 S 6 tambah 9 15. 15 bagi 2 7,5. 7,5 bulatkan ke atas yaitu 8 ya. Berarti kursor mid ada di indeks ke-8 di sini berarti ya. Taruh di sini. Nah, selesai. Berikutnya udah ketemu nih, fokus di sini. Angkanya berapa? 8 itu mid apa namanya? Kursor mid nilainya 8. Nilainya 31. Terus lagi. Data mid titik-titik X ya. Data mid 31, X-nya 77. Berarti data mid tetap lebih kecil dari X.
tetap lebih kecil dari X. Ya, dia ada di kasus ke 2 ya, ini kasus kedua. Jika data mid lebih kecil daripada X ini ya, maka kursor low, ini kursor low, letakkan di sebelah kanan kursor mid. Ini kursor low, letakkan di sebelah kanan kursor mid. Tes di sini. Ya, mid angkat. Sekarang kursor low dan high itu lokasinya sama. Ya. Kursor low dan high lokasinya sama nih, di 9. Kita hitung. Low 9, high 9. Ya, tinggal dihitung. 9 ditambah 9 dibagi 2. 9 ya. Low-nya di 9, high-nya 9, mid-nya 9. Mid-nya 9. 3 kursor numpuk di sini. 3 kursor numpuk. Data mid berapa? Kita fokus di sini sekarang ya. Data mid berapa? Indeksnya ke 9. Kursor mid di sini di ke 9. Ya. Berarti datanya 48. 48. Ya, kita bandingkan lagi. Data mid titik-titik X. Ya. Benar. Oke, ya seperti ini. Data mid yang 48 dibandingkan dengan X yang 77. Ternyata data mid itu masih lebih kecil. Ya, masih lebih kecil. Kita tulis lagi rumusnya. Ini biar bisa lihat ya, biar bisa kelihatan ya. Nah, ini low, high, mid. Ya, satu tumpukan nih, satu lokasi. Mid lebih kecil daripada X ya, ada di kasus kedua. Jika data mid lebih kecil daripada X, maka kursor low, nah ini low nih, letakkan di sebelah kanan kursor mid. Nah ini kursor mid, ini kursor low, letakkan di sebelah kanan kursor mid. Nah, berarti letakkan di sini kan, letakkan di sini. High-nya di depan, low-nya di belakang. Ya, kita lihat di sini. Ada syarat di sini. Jika kursor low di kanan, kursor low di kanan, sebelah kanan kan, kursor high di kiri. Nah, ini di kiri nih, high nih. High ini udah di kiri. Maka pencarian gagal dan proses selesai. Berarti di iterasi ketiga, di iterasi keempat ya. Berarti iterasi keempat ini tadi berapa nih? Ya, selesai. Ya, karena kenapa selesai? Kan di sini ada penanda jika low-nya udah bertukar tempat, high dengan low udah bertukar tempat. Posisi semula kan ini, low di sebelah kiri, high di sebelah kanan. Ini normal nih. Tapi berhubung sekarang low-nya udah di sebelah kanan, high-nya di sebelah kiri. Nah, ini berarti pencarian gagal, prosesnya selesai. Berarti angka 77 emang nggak ada di deretan ini. Ya, beda kita manusia, kita langsung bisa di luar kepala. 77 nggak ada, ngapain dicari? Seperti itu. Kalau komputer harus dicari satu-satu, ada atau nggak ada harus dicari satu-satu. Akhirnya apa? Ketemu lah. Sampai iterasi ketiga, keempat, udah muter sampai 3 ronde, 4 ronde, masih nggak ketemu juga nih angka 77-nya. Ya udah, berarti dan kursor high dan low udah bertukar tempat, berarti pencariannya selesai. Pencariannya gagal dan prosesnya selesai. Seperti itu. Ya, jadi itu kira-kira contoh ketiga kalau proses mencari angka yang nggak ada. Ya, jadi kayak ini nih, kayak ini. Kira-kira seperti ini ilustrasinya ya. Ini angka nih, ini di tiap-tiap kotak ini ada angka-angka, ada nilai, ada huruf, ada apa namanya, ada angka ya. Di antara satu lembar ini saya mau mencari
angka 3. Saya mau mencari angka 3. Saya cari angka 3 di sini. Saya klik find next. Ketemu nih di sini 3. Saya cari lagi find next. Ketemu lagi di sini. Ya. Saya cari lagi 3. Ketemu lagi ada angka 3 di sini. Ya. Cari lagi. Ini 3 nih, ada lagi nih ketemu. Ya begitu seterusnya. Kalau misalnya saya cari sesuatu yang nggak ada, misalnya saya cari kata saya, ya di selembar ini saya cari kata saya, ada nggak? Kita cari Phoenix, nggak ada. Ya, berarti apa? Pencarian gagal, tapi proses pencarian selesai. Pencarian gagal dan prosesnya selesai. Sama, prinsipnya sama kayak gini. Ya, jadi itu sekilas gambaran bahwa komputer itu sebenarnya bisa dikatakan bodoh ya, cuma punya speed yang tinggi, punya kecepatan kecepatan untuk mengerjakan proses tinggi kecepatannya. Jadi manusia yang punya kecerdasan tapi lambat bisa memanfaatkan algoritmanya untuk ditanamkan ke komputer melalui bahasa pemrograman. Jadi komputer bisa mengerjakan apa yang dikerjakan manusia dengan kecepatan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada manusia. Kira-kira seperti itu. Apa namanya? Pesan moral yang bisa kita tangkap ya, sesuai dengan Einstein ya, katanya Einstein itu seperti ini. Einstein bilang benda tercerdas di bumi adalah manusia, tapi manusia lambat. Seperti itu. Sebaliknya, benda terbodoh di bumi adalah komputer, tapi komputer cepat. Ya, gimana caranya manusia dan komputer bisa kerjasama? Itu melalui salah satunya transfer algoritma pengetahuan manusia ditransfer dalam bentuk kode program ditanamkan ke program komputer. Jadi komputer bisa mengerjakan apa yang manusia inginkan. Ya, jadi dari saya cukup sekian. Ini binary search, pencarian binary search. Ya, kalau belum paham nonton lagi aja dari awal. Ya, begitu juga dengan video-video berikutnya. Video sebelumnya juga. Ya, jadi binary search kita nilai di sini oke, selesai. Ya. Kalau video ini bermanfaat silakan like, subscribe, share videonya ke teman-temannya, ke teman kelasnya atau ke teman kelas lainnya atau ke mahasiswanya atau ke dosennya, silakan, nggak apa-apa. Jika ada kesalahan, kekurangan, ya pasti nggak sempurna ini ya, video ini jauh dari sempurna. Silakan tulis komentar atau kritikan yang membangun di kolom komentar. Ada yang nggak paham, silakan bertanya di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.